Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, الذي وفقنا لطريق الهدى والرشاد وجعلنا في دار الدعوة والإرشاد. الصلاة والسلام على مولانا محمد قدوتنا في الدعوة والإرشاد، وعلى آله وصحبه الذين جاهدوا في الدعوة والإرشاد ففازوا في الدنيا والمعاد. Alhamdulillah, pada malam hari yang berbahagia ini, Lena Andre Bruta, Profesor Dr. Haji Andi Syamsul Bahri Galigo, kembali akan bersama kita mengantarkan kajian kitab Tafsir Ibn Saudi yang sebagaimana telah diantarkan sebelumnya. Para hadirin wal hadirat sekalian, al-mukarramun, mari kita persilahkan kepada Andre Bruta untuk memulai kajian kitab kita. Al-an, fatafadhal mashkura ya Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala rasulillahil amin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma barik lana fi majlisina hadza waj'alhu muhatan bil khairati wal anwari wal barakat wa waffiqna li sahihil amali wal akhlaq bi dirasat hadzal kitab bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma mla' qulubana bi anwari mahabbatika wa ma'rifatika wa asrarana bi anwari musyahadatika wa uqulana bi anwari tafakkuri wal fahmi anka wa nufusana bi anwari tazkiyah wa ajsadana bi anwari istiqamati ala ta'ati wal khidmah wa zawatana bi tahaqquqi bi nuril ubudiyah bijudika wa karamika ya akramal akramin. Alhamdulillah, kita teruskan pengajian kita yang terkait dengan tafsir Al-Quranil Karim, dan pada hari ini kita sudah masuk kepada suratul Infitar. Tadi sebelumnya kita membaca Al-Insyiqaq. Sekarang ini suratul Infitar. Kita langsung saja membaca teks tafsir kita. Ya surah ya semi surah Al-Infitar. Ya lay pole kalima infatarat mengkairi lalenna ayat mamulangi. Idas sama'un fatarat. Dari situlah diambil nama surah ini, yaitu suratul Infitar. Ia surah saya surah Makkiyah. Jadi termasuk surah Makkiyah, artinya diturunkan sebelum hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ripaturu mirimun dinna surah An-Nazi'at. Jadi ayat ini berdampingan dengan Infatarat An-Nazi'at. Jadi An-Nazi'at yolo
kemudian diturunkan suratul Infitar. Ia surai tampui 10 asira ayat. Jadi jumlah ayatnya ada 19. Kemudian judul yang diberikan oleh Andre Guruta, Bismillahirrahmanirrahim. Pakai nge na Allah Ta'ala periatanna kuam mengi nama inge. Jadi surah ini merupakan peringatan khusus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Jadi sebelum ini kita banyak membaca tentang kekuasaan Allah, tentang hari kemudian. Sekarang ini terkait juga, yaitu peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya agar mereka senantiasa sadar akan kedudukannya sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita baca tabarrukan di hadhihi ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Idas sama'un fatarat wa izal kawakibun tatharat wa idal biharu fujirat wa idal kuburu bu'thirat alimat nafsun ma qaddamat wa akharat. Dalam bahasa Bugis betuanna nareko mapue ni langi idas sama'un fatarat nareko iero langi mapue ni in fatarat lil mutawa' apabila langit terbelah, apabila langit telah terbelah, terpecah belah. Wa idal kawakibun tasarat mareko madana ni anak weto inge. Ini juga sebutkan di ayat-ayat yang setelah kita baca. Wa idal biharu fujirat mareko ripalua ni tasi. Ripalua ni artinya menyala ini. Fujirat ripalua ni tasi artinya langit laut ini menjadi besar, besar sekali. Wa idal kuburu bu'thirat, dan apabila nareko ritimpa ni kuburu bu'thirat. Hanya bu'thirat ini artinya isinya telah keluar. Jadi timpa ni kuburu artinya kuburan telah dibuka, isinya sudah berhamburan keluar. Alimat nafsun ma qaddamat wa akharat, pada naisen ni tungke tawe aga purana pugau renge aga purana tetang. Jadi artinya pada waktu itu setelah sadar. Saya kira sebelumnya kita sudah membaca juga ayat itu. Tafsirnya, tafsirena napa mulai si puangala ta'ala ia surah nasaba sewa uraena napa mulangi surah labe
Ya, koromai gau mak dupa rupangi mak dupai riwettu ancuru na ialangi. Ya, perkara-perkara yang terjadi ketika alam ini sudah hancur lebur. Nareko kama nilino apabila datang hari kiamat. Ya, jadi ini masih terkait dengan surah-surah sebelumnya. Makadai akatana, jadi maksud ayat yang baru kita baca itu ada berapa? Ada 5 ya. Ada 5 ayat. Ayat yang pertama nareko mapuwe nilangi. Na tapinrana atau rokna. Artinya langit ini sudah terpecah belah, sudah berubah aturannya, tidak seperti yang sekarang ini. Dan karena dek natakatoro wettoinge, anak wettoinge. Ya, jadi artinya sudah bertebaran, tidak ada lagi pengaturannya seperti yang kita lihat sekarang ini. Nama rocakna atau rokna alange kan karena hancur. Akhirnya alam ini menjadi tidak teratur dan akhirnya menjadi hancur. Wa yauma tashaqqaqus sama'u bil ghamam. Inilah yang dijelaskan oleh Allah dengan ayat yang lain. Wa yauma tashaqqaqus sama'u bil ghamami wa nuzzilal malaikatu tanzila. Yeso mapuwe na langi na penuh elung ya bil gamam na penuh elung, artinya langit ini terbelah dan penuh ya dengan kabut. Na pada maka turungan na malaikat, akhirnya malaikat pada turun menyaksikan apa yang akan terjadi ya, di alam ini. Faidan syaqqatis sama'u fakanat wardatan kaddihan. Juga ayat yang menjelaskan ayat tadi, idas sama'u fatarat. Jadi ayat-ayat ini menerjemahkan, menafsirkan ayat dengan ayat. Nareko mapuwe nilangi najajina mabara macelak insyakat mabara macelak, artinya langit ini terbelah akhirnya menjadi agak kemerah-merahan pada minyak maluai ya, pada minyak seperti minyak yang minyak gorengan yang meluap, artinya yang dikena api. Nah, itulah makna idas sama'un fatarat. Jadi ada 2 ayat yang menerjemahkan. Nah, kemudian yang kedua nareko madana mana ni wetoinge atas siampo karena masolan nana atau rona. Nah, kemudian apabila tersebar anak-anak bintang itu, jadi bintang ini tidak lagi teratur seperti biasanya karena akan dunia kiamat, ya, maka itulah salah satu tandanya. Kemudian seterusnya nareko ripasi betu mana nih tasie. Nah ripalua. Ya.
Jadi kalau eh, laut ini menjadi meluap airnya, akhirnya menyala, masih dini uai pejewe na uai lawie sudah bersatu antara air yang asin dan air yang biasa, ya, seperti air yang kita minum ini. Masih di akhirnya banyak dan melimpah meruah dan menyala. Nasaba pewanna tanai si bawa awe wangun masarro. Karena alam ini menjadi goyang dengan goyangan yang melampau. Yang keempat, enrenge nareko tak buka niku burue. Jadi satu saat nanti kita akan melihat kuburan ini terbuka. Gangkanna nakasuren di sana. Kemudian isinya dari manusia itu semua terhambur keluar. Koromai tau matewe, rimun ripurana ripatu paimang. Jadi setelah dihidupkan kembali, maka mereka berhamburan keluar dari kuburan mereka. Nariwatuero, pada waktu itu, pada naisemanan ni taulinoe, mereka semua menyadari si bawa manesa dengan jelas aga pura napugau. Jadi dengan ramanan, adakah dia sembahyang, adakah dia melakukan syariat agama, adakah dia melakukan kebaikan dan sebagainya. Riwattunna rilino, enrenge agato pura na tetang, nak bokori itu. Jadi semua kita tahu dia tidak melaksanakan ini, dia melaksanakan ini. Jadi semua diingat seperti seakan-akan baru terjadi pada diri mereka. Punya orang kembali menyadari. Akhirnya dia tentu dia bersyukur kalau dia melaksanakan dan sangat menyesal apabila dia rasakan dia telah meninggalkan banyak perkara. Itulah pengertian ayat ini. Jadi kita lihat 5 ayat ini menjelaskan kedatangan hari kemudian, kemudian menyadarkan kita bahwa pada waktu itu kita akan menyadari segala perbuatan yang telah kita lakukan di atas dunia ini. Kemudian seterusnya paparengaranna pengala ta'ala ritau temak kasiwiyange. Artinya ini peringatan Allah kepada hambanya yang tidak beribadah kepadanya. Ini peringatannya. Jadi disebutkan di sini ada 3 ayat, pendek-pendek ya. Kalau sebelumnya panjang. Sekarang Andrei Guru tadi lihat mana-mana yang terkandung supaya memudahkan kita mengetahui isi daripada ayat tersebut. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Ketuanna sininna tauwe agar pakabilim piliko. Wahai sekalian manusia, apa yang mengganggu kamu? Muadurakaiwi puammu puam melebihi, sehingga kamu mendurhakai Allah, Tuhan yang sangat mulia.
ma gharraka bi rabbikal karim. Apa yang mengganggu kita, apa yang menggoda kita, ya, sehingga kita tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seakan-akan ini pertanyaan ingkari, ya, pertanyaan mengingkari apa yang terjadi. Ya, manusia-manusia yang tidak menyembah, kenapa kalian tidak menyembah? Ya, itu yang disebutkan di dalam ayat. Kemudian seterusnya, wa pancajiko alladhi khalaqa, napa suku ya ancaji ngemu, ya, nasi ama landro alemu. Ya, artinya kamu harus pikir bahwa itu semua adalah anugerah dari Allah. Kamu disempurnakan kejadianmu sesuai untuk kamu pakai di dalam beribadah. Kenapa kamu tidak beribadah? Ya. Apa suku nilan roaleta, yang seterusnya nasusung nilan roalemu turu itappa na pueloe puangalata, ya, sesuai dengan bentuk yang dikehendaki oleh Allah. Jadi bentuk badan kita ini, tubuh kita ini adalah bentuk yang dikehendaki oleh Allah, bukan kita, bukan orang tua kita yang yang menentukan. Itu semua adalah, ya, pilihan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sepatutnya kita jangan main-main, jangan sampai kita tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak ila akhirih. Jadi seakan-akan sorotan kepada umat manusia yang tidak menyembah kepadanya. Dinak taswiyan Allah ta'ala. Tafsirena. Nah, jadi ini tafsirnya. Rimunri purana napan nassa puang Allah ta'ala. Rimaje punna tauwe. Namai ngeki maneng. Pangkau kena materi sotiama. Padamui angkana pangkau kemadecing yarega pangkau kemaja. Ya, perbuatan apapun jahat atau buruk kita pasti ingat, ya, pada waktu itu. Ya. Riladenna ni iya ayak mangoloe, ya, napakainga kengipung Allah Ta'ala sininna taulinoe mak pokoe, ya, nama doraka anak puadangi makadayakatan. Nah, jadi mereka yang tidak beribadah ini, mereka yang durhaka ini, inilah yang yang ditanya, ya, yaitu diperjelas magarraka bi rabbikal karim. Sininna taulinoe pura weringnya akalan, yang sudah diberikan akal. PDC ngisai, ini bahasa Bugis. PDC ngisai, berarti memapikir, artinya kamu harus sadar, berpikir dengan baik. Kogi launa nakule katulu ko, ya, namo adora kaiwi puam lebih, ya. Jadi kenapa kamu sampai, ya, tergoda untuk mendurhakai Allah? Apa sebab? Mengapa kamu tidak berpikir secara jernih, ya, secara mendalam? Napuang Allah Ta'ala itu perek ko papinyamang. Dia gaga papinyamang rilolongan rilino iya sangadina oleh mana miripung Allah Ta'ala.
Semua kenikmatan maka min ni'matin faminallah. Ya, papinya memadu parupan. Segala macam nikmat yang kita nikmati di dunia ini itu semua adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Na pancaji ko, nanawirek ko akalan. Ya, kamu diciptakan, kamu diberikan akal. Ya, terlupa pinya menariko, senantiasa kamu diberikan kenikmatan, isengi isitina jannah, ya asitina jannah, parallumi musyukuruki. Jadi sebenarnya patutnya ya kamu harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu malingi pasuruanna, dan kamu harus pelihara ya segala perintah-perintahnya. Wa Allah ta'ala itu pancajiko. Ingat, hanya Allah yang menciptakan kamu. Napangesingi susungan nalan roalemu. Dan memperbaiki ya segala susunan anggota tubuh kita. Dek napada susunan nalan roale na olokoe. Ya, berbeda dengan susunan anggota tubuh binatang-binatang. Sama sekali kita tidak sama. Ya, coba kita bandingkan. Ya, gunakan akal kita. Malomo mau pegau, mau pakai guna. Tudang, anrangin tetong, anrangin rokok, kueto pasuju. Jadi kita punya landroale, anggota tubuh sangat mudah melakukan hal-hal yang terkait dengan ibadah itu. Pertama sembahyang lah, berdiri, rukuk, ya, sujud, duduk dan sebagainya. Kalau binatang ya mungkin agak susah lah. Ya, kita lihat body mereka sangat berbeda dengan tubuh yang kita pakai. Nasusungilan roalemu turu ritappa napoeloe. Jadi kemudian dia berikan jasmani kita, tubuh kita, anggota tubuh kita ya sesuai dengan bentuk yang dikehendaki. Tappa itu betulnya bentuk ya siama ama nama lomo ripakai guna ya bagus susunannya ya, seperti yang dikatakan dalam Al-Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya. Ini sudah habis ya kita habiskan saja lah kalau boleh ya. Karena tidak ada juga ya permasalahan, hanya merupakan nasihat. Ya, jadi sini napak pangkau kena tahuwe rioki manang rilalenna sediebo amala. Ya, jadi semua amalan-amalan yang kita lakukan itu semua dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi katakan kalla bal tukadzibuna biddin wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslaunaha yawmaddin wa ma hum anha bighaibin. Wa ma adraka ma yaumuddin thumma ma adraka ma yaumuddin yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a
wal amru yauma izin lillah. Kita baca artinya saja. Betuanna ajak muadorакaiwi. Ya, jangan kamu mendurhakai Allah. Ya kepaha pak beli as-sopamaleuna. As-sopamale. Nah, jadi jangan kamu durhaka, jangan kamu mendustakan hari pembalasan. Karena itu pasti terjadi, jangan coba-coba mau mengingkari. Nama jepu engka malaika jagai kutu menang. Ya, jadi rupanya kita ini dipelihara oleh malaikat. Ya, jadi setiap manusia ini dipelihara oleh malaikat. Ada yang jaga kita. Seperti yang biasa kita pelajari dalam ilmu tauhid, rakibun wa atid yang menulis. Nah, tapi di sini dikatakan malaikah. Ya, banyak malaikat yang ditugaskan untuk memelihara kita. Tori pancaji malebbi manen isesena puana. Jadi kita ini adalah makhluk yang mulia yang diciptakan oleh Allah. Pada karamna bani Adam. Anoki padamu pegawai. Jadi semua apa yang kita lakukan itu tertulis. Ya, tertulis. Semua tercatat maknanya. Nah, tercatat. Nai semana padamu pegawai. Allah sangat mengetahui ya, apa yang kamu lakukan. Majepu tahu mapede cenge pada engkai rilalena anyaman suku. Nah, orang-orang yang melakukan kebaikan itu akan menikmati ya, kenikmatan yang sempurna. Ya, kenikmatan yang sempurna. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Ambrengi majepu tahu madorakai angka tosi rilalena rana kajahim. Artinya di sini jelas sekali Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan al-abrar. Ya, begitu juga sebaliknya. Nah, utamai wiritu mati rias sopa malai. Kita pasti akan masuk ke dalam hari pembalasan. Natemakulai menandro mesum pelai wiranaka. Yang masuk dalam neraka ini ya dia tidak boleh kecuali dengan izin Allah. Tidak boleh dia mengelak, artinya begitu. Ni gana maka paisengako agaro riaseng sopamala. Jadi siapa yang bisa memberitahu kita hari pembalasan? Tentu Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana yang dijelaskan ini. Nah, jadi jangan sekali-kali mendustakan. Kenapa muisatogahan riasengnya sopamala. Artinya ini semua ketegasan ya, supaya kita umat manusia ini, hamba ini jangan sekali-kali mendustakan ya, hari pembalasan. Tidak usah, tidak ada itu hari pembalasan, tidak ada hari kemudian. Auzubillah. Nah, berarti orang itu tidak beriman ya, kepada Allah. Riasodekna naulai ya dia tahu tulungi tahu lainnya. Jadi pada hari itu tidak ada lagi pertolongan ya dari sesama ini. Baik orang tua kita, baik kawan kita, saudara kita, tidak ada lagi. Ya, nah iya kau area suero di dalam para kenai pungalata. Jadi semua
apa yang kejadian pada waktu itu semua berada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi katakan yauma la tamliku nafsun nafsa wal amru yauma izin lillah. Nah, jadi urusan apapun yang terjadi pada hari kemudian itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Tak ada lagi yang boleh menolong, tak ada lagi yang boleh membantu. Nah, inilah secara jelas Ini Allah yang Subhanahu ditakutin wa itu. taala yang menyampaikan kepada kita ya bahwa ya, di hari kemudian itu adalah merupakan hari di mana kuasa Allah jelas, tidak akan mungkin tidak terjadi kepada umat manusia ini. Ya, mudah-mudahan kita dapat menjadikan ini sebagai satu nasihat, karena ini adalah Al-Quran yang merupakan asas keyakinan kita. Nah, jadi saya kira satu surah ini tunariola guruta malewasana pangumpurnya suratul infitar pada waktu subuh. Ya, biasa dia gunakan ayat ini sebagai surah yang dibaca di waktu sholat subuh. Saya masih ingat itu waktunya. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira cukup ini ya. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Setelah kita simak bersama penjelasan Andre Keruta akan tafsir surah Al-Infitar. Ya. Para hadirin wal hadirat dan sekalian, kami mempersilahkan jika kiranya ada hal yang ingin didiskusikan tentang penjelasan tafsir surah Al-Infitar tadi. Tafadhalu, disilahkan. Saya Guru Tak. Oh iya, Ustaz Dr. Muid, padahal Ustaz. Halo, Assalamualaikum Guru Tak. Silakan. Assalamualaikum. Baik, tak kasih napa mangolo pe emang. Alhamdulillah enggak apa. Tak ada bagak Guru Tak. Apa. Ini kan saya tadi sangat terinspirasi tadi dari penjelasan Guru Tak ya, terhadap penafsiran Guru Tak Mbok Dale. Ya, ada satu hal ya tadi yang menarik bagi saya adalah ketika penafsiran Guru Tak, dan itu menurut saya baru. Jadi misalnya bahwa manusia tercipta itu sempurna ya. Kemudian dibandingkan dengan binatang. Biasanya penjelasan-penjelasan sebelumnya yang saya baca di buku lain itu, ketika manusia disebut sempurna karena diberi akal, sedangkan binatang tidak. Ya. Tetapi kalau Guru Tak Mbok Dale malah mengaitkannya dengan gerakan sholat. Jadi gerakan sholat dengan mampunya manusia melakukan gerakan sholat itu bukti bahwa asokku kena susunan tubuhnya. Itu menurut saya baru karena saya biasanya hanya membandingkan bahwa binatang tidak berakal, manusia berakal, tapi Guru Tak justru sederhana tapi mengena ya bagi saya. Ya, alhamdulillah. Tapi bagaimana pendapat Guru Tak? Saya pribadi agak sangat ini ya, agak beda rasanya Guru Tak ini cara pandangnya ya. Jadi jadi ceritanya kenapa binatang tidak sholat ya memang struktur tubuhnya tidak mungkin melakukan itu. Nah, terus kenapa manusia sholat? Pertama karena struktur tubuhnya mungkin, yang kedua itu bukti bahwa dia sempurna penciptanya. Ya, mohon tanggapan Guru Tak Samsul Bahri. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih banyak. Saya kira kalau kita kembali kepada
kesempurnaan ciptaan manusia itu kan memang banyak dalam Al-Quran. Jadi bukan karena akal, bukan karena akal, tetapi karena kesempurnaan ciptaan, takwin dalam bahasa Al-Quran. Laqad khalaqnal insana fi ahsani takwin. Takwin itu kan artinya terkait dengan ciptaan kita, bukan karena masalah-masalah yang terkait dengan akal, dengan pikiran, dengan iman dan sebagainya. Itu lain, itu bicara lain, bukan bicara kesempurnaan, tapi itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira guru tadi sini dia melihat kaitannya dengan ibadah, karena tadi dia lebih kepada masalah-masalah yang terkait dengan takasiriyah, ubudiyah, hamba kepada makhluknya, kepada ma'budnya. Jadi dia melihat ke situ. Sedangkan sembahyang ini adalah merupakan umul ibadat, induk napakasian sembahyang. Ko mau maga suku manana pakasian atau yang lain. Tetapi sembahyangnya ini ndak sempurna, ndak sesuai dengan aturan syara atau agama, tetap tidak sempurna. Itu dikatakan oleh ulama umul ibadat, indokna, sinin pakasian. Man aqamaha faqad aqamati. Dalam banyak sekali kemuliaan sembahyang. Dan tadi ayatnya kan memang terkait dengan ibadah itu, dengan ibadah yang kita baca di ayyi suratin masya'a rakaba. Surah itu kan jelas bentuk, tapa bahasa Bugisnya, tapa aga napuelo, ina tuh nasusunod ki kumala ta. Tanya lo tadi, tanya lo. Dan susunan yang diberikan ini kita patut mensyukurinya dengan beribadah kepada Allah. Ini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadat, di dalam hadis Rasulullah. Jadi kalau kita lihat di sini memang terkait dengan lanroale, bukan terkait dengan apa yang umum, kesempurnaan kita sebagai sebagai manusia itu, karena kita punya akal, itu kelebihan. Itu kelebihan. Saya anggap itu anugerah dari Allah. Kalau kita kembali kepada ilmu mantik, ilmu mantik kan mantik kadim, mantik Aristoteles, falsafah. Dia mengatakan al-insan hayawanun natiqun. Jadi kita ini dikategorikan hewan. Manusia itu adalah hewan, tapi kelebihan kita nau'nya natik. Natik ini artinya boleh bersuara, mengikut apa yang dia pikirkan. Itu terjemahan natik. Bukan hanya berbicara saja, binatang juga boleh. Burung apa itu kita ajar assalamualaikum, kita ajar, saja boleh. Natik juga, natik. Tapi natik di sini maknanya dia bicara dengan dasar apa yang dia pikirkan. Itu yang tidak ada pada hewan yang lain atau
tubuh yang lain. Jadi merupakan kelebihan ataupun keistimewaan, bukan kesempurnaan ciptaan kita. Bukan kesempurnaan. Kalau kita mau kaji seperti yang dinyatakan oleh Andre Guru tadi, saya kira itu sajalah. Ya, kita mau menganggap itu hal yang menarik ya boleh juga. Ya. Tetapi sebenarnya ulama tafsir memang beginilah ya pandangannya. Jadi kita tidak mengarah ya kepada perkara-perkara yang dianggap satu kelebihan umat manusia. Saya kira itu sajalah, wallahu a'lam bishawab. Terima kasihlah atas responnya. Ya, insyaallah bagus. Banyak uang, sebanyak Ustaz Dr. Muid. Selanjutnya disilahkan kepada mukaramun yang lain jika ada yang ingin didiskusikan. Kami persilahkan kepada Ustaz Musyarif. Fadal. Ya, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tabe Puang. Iya. Silakan. Belum sama diskusi. Iya. Silakan. Ya, menarik juga nih ya sampaikan oleh Ustadz Muid tadi. Mana gambarnya? Ya, masalah kesempurnaan anatomi manusia ya. Iya. Dikaitkan dengan sholat. Tapi kemudian Tuhan juga berlaku adil secara kepada makhluk lain itu, termasuk tumbuhan dan hewan. Secara anatomis ya. Sekalipun tidak sesempurna dengan anatomi manusia, tetapi Tuhan juga menciptakan tumbuhan dan hewan itu untuk beribadah juga kepadanya. Nah, kita lihat bagaimana daun menghadap ke atas. Ya Bang ya? Ya, dedaunan itu kan selalu menghadap ke atas. Artinya berdoa. Dalam arti sholat juga. Bagaimana binatang-binatang itu seperti binatang-binatang melata. Kecoa, kura-kura, ular. Ketika sekarat itu langsung membalikkan badannya telentang. Nah, seperti itu. Dan menurut saya pertanda bahwa mereka juga memasrahkan dirinya kepada Tuhan, sekalipun tidak punya akal, ya kan? Nah, berarti tumbuhan, hewan juga sholat, ya kan? Dalam persepsi yang lain, ya kan? Nah, seperti itu. Peko kira menurut Puan? Ya, saya kira cocok nagaro. Apa namanya? Wa min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Nah, walakin la ta'lamuna tasbih. Jadi istilah yang digunakan tasbih. Ya, tasbih artinya bertasbih kepada Allah, mensucikan Allah, mentauhidkan Allah. Itu makna yang umumlah yang kita paham. Artinya semua hamba-hamba Allah ini, ya, itu ada cara tersendiri untuk mengaitkan dirinya dengan Tuhan. Ya. Itu masing-masing lah, ya masing-masing. Ya, cuma dari sudut kesempurnaan ciptaan ini, memang dinyatakan dalam Al-Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ahsan, ya, yang terbaik. Ya. Jadi mungkin yang lain ini baik, tapi yang terbaik itu adalah manusia. Jadi saya kira kita harus pahami seperti itu, bahwa segala sesuatunya, dan kita diberi kuasa untuk binatang-binatang alam ini, itu adalah merupakan salah satu perkhidmatan ibadah kepada Allah. Umpamanya kita sembelih untuk kita makan, ya kita tangkap di laut untuk kita makan, itu kan bagian daripada ibadahnya binatang itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saya kira itu kita bisa pahami seperti itu. Tetapi
di dalam Al-Quran yang terkait dengan alam ini selain manusia itu tidak dikatakan ibadah, ya, dikatakan tasbih. Ya, tasbih itu sebabnya ada ulama mengatakan bahwa tasbih itu adalah merupakan kemuncak ibadah, ya, kemuncak ibadah. Jadi oleh orang-orang tasawuf itu, kalau sudah sampai kepada martabat tasbih ini, disitulah dikatakan ada musyahadah, ada muraqabah dan sebagainya. Ya, tasbih itu, ya, tasbih itu kan, ya kalau kita lafazkan subhanallah, subhanaka ya Rabb, ya, dan lain-lain sebagainya. Jadi artinya mensucikan, mentauhidkan, ya, mentauhidkan. Ya, jadi saya kira pemahamannya seperti itu. Karena kita tidak boleh terlalu seakan-akan binatang juga sembahyang, binatang juga ada juga ibadah yang seperti zakat. Nah, kita mengatakan mereka juga mempunyai ibadah ibadah ini tujuannya untuk menyatakan diri bahwa kita ini ciptaan Allah. Itu kan ibadah. Ibadah itu artinya ubudiyah itu artinya kita menyatakan diri bahwa kita ini adalah hamba Allah, adalah ciptaan Allah. Jadi binatang juga tentu ada begitu. Nah, itu sebabnya secara umum orang-orang falsafah yang lama-lama yang kuno ini, dia tidak membedakan bahwa manusia itu adalah hewan juga. Ya, adalah hewan juga. Jadi kalau dia berbentuk hewan, itu juga manusia hewan. Ya, jadi manusia itu hayawan. Hayawan. Cuma diberikan kekhususan, yaitu natik. Ya, dia bisa melontarkan keinginannya sesuai dengan pikirannya. Ya, dari situlah orang-orang kebelakangan ini, kita punya kelebihan, ada pikiran, ada apa. Dari situ sana semuanya orang berpikir. Ya, karena kalau kita bicara tentang agama ini kan pikiran itu sedikit sekali manfaatnya untuk memahami agama ini. Ya, artinya Allah itu menurunkan wahyu, menurunkan nabi. Ya, karena tidak pantas akal itu hanya akal itu saja untuk memahami perintah Tuhan dan larangan Tuhan. Saya kira begitu. Ya, itulah pemahamannya. Iya, betul. Al-insanu huwa hayawanun natikun. Tidak bukan akilun. Ya, bukan natikun. Ya. Kalau orang-orang sosiologi, al-insan madaniyun bitabai. Ada juga itu. Ya, bahwa manusia itu diciptakan sebagai makhluk sosial. Ya, sebagai makhluk sosial. Artinya selalu ingin berhubungan sesama. Kesepian kalau dia sendirian. Ya, jadi dia harus ada. Itu kan sudah diolah oleh ulama-ulama falsafah filsuf kita dahulu. Ya, melihat manusia ini. Jadi berarti yang lebih tepatnya itu hayawanun natikun ya, Pak. Hayawanun natik lah, sebab itu yang sudah disepakati oleh para filsuf dulu. Ya, tidak ada yang menentang itu, tidak ada yang menentang. Ya, tidak ada yang menentang. Nah, cuma kita lah umat Islam yang pegang kepada Al-Quran ini ya mungkin tidak terlalu menerima kan sebagai hewan, sebagai apa. Ya mungkin kita mengatakan manusia itu adalah makhluk yang terbaik ciptaannya dari Allah. Ya, disesuaikan dengan ayat yang kita baca tadi. Tapi pada hakikatnya ulama akal mereka sudah memikirkan semua itu. Ya, kita ulama antropologi yang payah, dia mengatakan manusia itu makhluk serigala. itu antropologi. Makhluk serigala artinya nafujimento malotenge. Sama dengan binatang. Binatang itu kan kalau baru ketemu harus mana kalah mana menang dulu, baru bisa hidup rukun.
Ya, betul. coba ayam kita bawa ke satu tempat. Nah, sebenarnya itu sudah ada semua itu, yang sudah ada. Tapi kita ini sebagai umat yang beriman, manusia yang dicipta oleh Allah, ya kita harus melihat seperti itu. Ya, jangan melihat pandangan antropologi tadi. Betul lah, itulah sebabnya di mana-mana terjadi peperangan kan. Karena memang manusia itu serigala. Artinya perasaannya selalu mau bertengkar, mau berperang. Ya, mau berperang. Selalu baru mau hidup rukun, kalau jelas mana yang kalah, mana yang menang. Tapi itu perlu kita kaitkan dengan agama kita. Agama kita tidak begitu. Ya, artinya manusia itu makhluk yang mulia, ya makhluk yang walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum. Ya. Jadi kalau kita lihat itu, ya manusia itu bukan makhluk serigala. Ya, itu artinya kita tolak ya pandangan antropologi. Tapi itu yang dipakai orang kan. Ya. Teori Darwin mengatakan manusia itu dari kera umpamanya. Ya, dari manusia, dari apa? Dari monyet. Nah, jadi kalau kita dari monyet, apa bedanya kita dengan monyet kan? Apakah kita bisa menerima itu? Ya, saya kira lebih baik kita mendalami apa yang dinyatakan Allah dalam Al-Quranul Karim, dan itulah yang menjadi keyakinan kita. Daripada teori-teori yang dibuat orang itu, ya. Jadi itulah mungkin ya di dalam mencari kebenaran dari Al-Quran Al-Karim. Al-Quran memang jelas kelebihan, keutamaan kita sebagai umat manusia. Wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih Bu. Ya, boleh lanjut Bang? Silakan. Terkait terkait dengan penciptaan ini Bang. Ya, penciptaan. Ada istilahnya itu mana duluan telur sama ayam. Ya kan? Ya. Jadi ada juga yang pernah bertanya kepada saya itu, saya bilang ayam dong. Alasannya apa? Saya perlihatkan contoh penciptaan Nabi Adam. Ketika Nabi Adam diciptakan kan dibuat patungnya dulu, patung manusia. Ya, baru ditiupkan roh. Nah, ketika Allah juga ingin menciptakan ayam, ya seperti itu, diciptakan ayam, patungnya ayam, terus ditiupkan roh, ya, ayam jantan, terus diciptakan ayam betina, terus kawin, bertelur, isinya ayam. Demikian pula yang hewan-hewan yang lain seperti kuda, kambing, sapi dan sebagainya, dibuat patungnya dulu baru ditiupkan rohnya. Bagaimana itu Pak? Ya, saya kira penciptaan Allah ya kepada makhluknya ini ya, tidak boleh dikiaskan dengan ayam dan telur itu, enggak. Ya, karena umpamanya manusia kan dicipta dari Adam dulu yang pertama, artinya manusia lah kan. Ya, saya kira binatang juga seperti itu, seperti binatang. Tapi tidak boleh dikiaskan dengan telur. Ya, karena kalau telur ini kan bukan bermakna telur itu merupakan induk ayam, bukan. Ya, bukan. Tidak ada orang yang mengatakan ayam telur. Semua orang mengatakan telur ayam. Ya, artinya telur itu dari ayam, bukan ayam dari telur. Padahal hakikatnya kan dari telur. Ya, dari telur. Jadi saya kira begitu. Ya, jadi kalau sesuai dengan apa yang dinyatakan tadi, memang dari ayam, dari apa. Kalau ini kemarin lecur-lecuran soalnya, karena soalnya silakan. Karena itu yang Presiden Amerika sendiri saja itu pernah berpidato bahwa ada persoalan yang tidak bisa dipecahkan itu ibarat telur sama ayam gitu loh. Sama ayam. Ya itu. Jadi
mereka juga itu tidak ngerti artinya penciptaan makhluk itu seperti apa. Iyalah, ya. Jelas semua ciptaan Allah, kecuali Allah. Selainnya itu adalah ciptaan. Itu keyakinan kita. Telur juga ciptaan Allah, ayam juga ciptaan Allah. Sama juga lah. Ya. Kira begitu. Ya. 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 Allah. Ya, terima kasih Puan. Ya. Terima kasih sebenarnya sih kasih, tapi kesempatan yang lain ya. Mana itu ya. Iya. Ya. Tabe. Iya. Iya. Terima kasih banyak Puan pencerahan. Iya, barakah. Lain kali lagi lah insyaallah. Ya. Iya insyaallah. Terima kasih. Keren. Oke. Bagaimana sudah cukup? Kalau itu pakai masih ada kesempatan pakai? Cukup ya? Saya nggak bisa pakai. Siapa tuh? Abdullah pakai cuma nggak bisa. Oh, masya Allah. Bola. Silakan. Ini suaranya nggak jelas. Oh, saya berhenti dulu. Saya perbaiki dulu sekarang. Ya, oke. Ya, bagaimana pakai? Silakan. Ya, saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ada dalam teori fisika itu, Pak Prof. Ada fisika. Ada tingkatan cahaya yang bisa diperoleh, misalnya alfa, beta, gamma misalnya ya. Kaitan dengan itu ada hal yang dimiliki oleh binatang itu, Prof. Misalnya walet sekian jangkauan dia bisa tangkap. Biawak misalnya dengan lidahnya saja atau sensor di matanya itu tidak melihat, tapi dia bisa instingnya tinggi. Pertanyaan saya dalam ilmu misalnya tasawuf misalnya, tahapan untuk menuju mencapai pada tingkat alfa, beta, gamma, mohon petunjuk, Prof. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira kita ini yang disebut cahaya ataupun anugerah itu sebenarnya bukan hak kita untuk mencari jalannya, ya bukan. Itu adalah semata-mata anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba. Kita ini merasakan hal-hal yang dianugerahkan Allah itu tidak sama setiap makhluk, setiap manusia yang beribadah. Seperti kita ini kan semua sembahyang. Tapi kalau andaikan bisa ditemukan ada segi untuk mengetahui derajat kenikmatan yang kita dapatkan ketika sembahyang itu pasti berbeda-beda. Tapi ini tidak ada ukurannya. Kita tidak ada ukuran. Kita hanya merasakan sendiri. Jadi apa yang dibaca dalam kitab-kitab tasawuf itu rasa yang dirasakan oleh para ulama dan berbeda-beda. Tidak ada yang sama. Jadi kita mungkin tidak bisa menyesuaikan dengan teori fisika tadi itu. Ya, teori fisika itu kan hanya gambaran-gambaran yang bisa dia nyatakan tingkatan-tingkatannya. Tapi kita sebagai hamba ini, sebagai hamba, kita hanya mengharapkan ridhanya, mengharapkan anugerahnya, mengharapkan taufiknya, tetapi kita tetap melaksanakan apa hak kita sebagai hamba, dan hak Allah itu biarkanlah kepada hak Allah. Jangan kita campuri urusannya. Ya, jangan kita campuri urusannya. Jadi itulah yang kita bacakan di sini. Ma gharraka bi rabbikal karim.
Kenapa kamu tidak beribadah kepada Allah? Kenapa kamu tidak ini? Apa yang mengganggu kamu? Jadi di situ saja sebenarnya. Ya, saya kira itu yang perlu kita. Ya, kita jangan terpesona dengan teori-teori yang ada. Termasuk yang saya sebutkan tadi itu untuk seakan-akan kita mau menundukkan perintah-perintah Tuhan itu untuk mendapatkan apa yang yang biasa disebutkan oleh orang-orang soleh ataupun orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebabnya ada istilah dalam ilmu tasawuf itu, ada istilah syariat, tariqah, kemudian hakikat, ma'rifah. Kita sebagai hamba ini hanya syariat dan tariqah itulah hak kita sebagai hamba. Sedangkan hakikat dan ma'rifah ini itu hak Allah, bukan kita. Di sinilah kesalahan sebagian orang yang belajar tasawuf melalui teori itu. Karena seakan-akan empat-empatnya ini adalah merupakan hak ibadah, hak hamba. Sepatutnya hamba yang mengusahakan itu. Jadi ada orang tidak mau lagi syariat, tidak mau lagi tariqah, terus kepada hakikat, terus kepada ma'rifah. Kita bicarakan ma'rifah, kita bicarakan hakikat itu bukan untuk mencapai, tetapi untuk mengetahui sebagaimana yang diberitakan oleh Allah dalam Al-Quran ataupun hadis Rasulullah atau pengalaman para ulama. Tetapi untuk mencapainya itu adalah hak Allah. Kita dua saja ini, dua ibarat tangga dua inilah cukup sampai kita kepada syariat dan tarekah itu. Artinya ada ilmu agama dan kita amalkan secara ringkasnya, itu saja. Nah, perlu kita pikirkan itu. Kita bicara hakikat, bicara tarekat itu, bicara ma'rifat itu bukan untuk kita sendiri yang harus melangkauinya, bukan. Tapi hanya ingin berbicara tentang itu sesuai dengan apa yang dinyatakan dalam Al-Quran ataupun dalam hadis ataupun pengalaman para orang-orang soleh, para ulama, para aulia dan lain sebagainya. Saya kira begitu. Siap. Jadi bukan menggunakan teori. Terima kasih. Ya. Sebanyak Ustaz Alhamdulillah. Selanjutnya kita persilahkan kepada Andre Geruta untuk memberkahi pengajian kita dengan doa. Tafadhal ya Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illallah al-azim al-halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul arsyil karim. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma inna nas'aluka bismikal azim wa bi asma'ikal husna kulliha ma 'alimna minna wa ma lam na'lam. Anta rizqana ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaa'an min kulli da'in wa saqamin ya akramal akramin. Allahumma bi fadlikal amin ummana wa qina Allahumma syarra ma ahammana wa aghammana wa alal iman wal kamil was sunnati wal jamaah wa da'wati wal irsyad tawaffana nalqaka wa anta radin anna. Allahumma ja'al jamiyata dari da'wati wal irsyad jami'an mubarakan wa jami'atan muwaffaqah li takhrijil ulama'il qanitin wa du'atil mutkinin wal murabbin al mukhlasin waj'alha manaran ariqan lil ulumil islamiyah wa qalatan ma'muratan lil ma'arif al-thaqafiyah wa masdaran asilan lisyara'i diniyah biminhaji ahli sunnati wal jamaah ya zal jalali wal ikram.
Allahumma saddid wa ayyid dawlata Indonesia dawlatin mubarakatin fit takallum wal amni wassalam wa saira biladil muslimin ya Hannan ya Mannan. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Warzuqna kamalan mutabati lahu zahiran wa batinan fi afiyatin wa salamatin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Taqabbal du'ana bi sirril Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Lena Bruta kesempatan pada malam hari ini. Demikian pula kepada para hadirin wal hadirat al-mukarramin sekalian. Mari kita bersama. Billahi taufik wad da'wah wal irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih, Prof. Selamat Ki. Ya. Selamat Kimanan. Terima kasih, Prof. Ya, insyaallah mudah-mudahan akan datang. Amin, amin. Ya, kita lanjutkan insyaallah. Amin, amin. Sedikit puang ya. Pak, selamat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam Jumat Sunnah Rasul. Ini hostnya nih belum dihentikan rekamannya. Malam Jumat Sunnah Rasul. Bagaimana itu? Malam lainnya wajib. Sumardi. Malam Jumat Sunnah Rasul. Malam lainnya itu wajib. Kalau tidak ada? Betul nama gati. Bah. Ayo sambung. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ridwan, rekamannya masih jalan terus. Itu dia enggak lama. Malas. Dokter Ridwan, rekamannya masih jalan.